Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab UTS dari sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode micro-teaching. Perkenalkan semuanya, nama saya adalah Zafira Alindra dengan NPM 111202184 dari kelas 4K 26. Nah, video ini ditujukan sebagai pengerjaan dari UTS Sistem Penunjang Keputusan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Yunus. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Apa sih sistem penunjang keputusan itu, dan apa contoh bentuk nyata penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, sistem penunjang keputusan adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan untuk menangani permasalahan semi terstruktur. Nah, contoh masalah dari semi terstruktur itu adalah seperti menentukan jadwal proyek, kemudian kontrol gudang, dan jadwal produksi. Nah, masalah-masalah ini bisa digunakan SPK sebagai pembantu dalam pengambil keputusan dengan menggunakan data serta model, tetapi tidak menghentikan fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan. Jadi hanya sebagai alat bantu untuk pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dibuat itu efisien dan juga bisa membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik. Kemudian, contoh dari kehidupan sehari-hari SPK itu seperti apa? Nah, yang pertama itu seperti Google Maps. Jadi, saat penentuan jalan tercepat untuk sampai pada tujuan, nah, itu menggunakan yang namanya SPK. Jadi, dia mengumpulkan data-data kemacetan, sehingga bisa membuat keputusan bahwa orang ini itu harus memilih jalan yang mana, yang terhindar dari kemacetan, sehingga perjalanannya akan lebih efisien. Lalu pada contoh dunia bisnis itu, SPK bisa digunakan dalam perencanaan produksi dengan cara memaksimalkan produksi atau menentukan jumlah produksi tanpa melebihi budget modal dengan bantuan Microsoft Excel seperti solver. Nah, jadi pada dunia bisnis itu SPK bisa digunakan untuk menghindari yang namanya kerugian. Caranya itu bagaimana? Nah, itu bisa menggunakan bantuannya itu adalah Microsoft Excel. Salah satu fiturnya itu adalah solver. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa manajer membutuhkan komputerisasi dalam mendukung pengambilan keputusannya? Berikan contohnya. Nah, manajer itu dalam mencoba mengambil keputusan memerlukan informasi dalam jumlah yang banyak, sehingga membutuhkan akses informasi yang tentunya memadai. Nah, data-data yang perlu diolah itu untuk menjadi informasi, itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu adalah catatan keuangan, catatan produksi, juga detail organisasi. Yang nantinya data-data ini bisa diolah menggunakan tools. Toolsnya itu apa? Contohnya itu seperti sistem penyimpanan data dengan database, contohnya adalah SQL, sehingga mudah untuk diakses dan tidak lagi bergantung pada catatan cetak yang mudah hilang. Jadi semuanya itu sudah terkomputerisasi. Jadi membantu dalam manajer untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, yang kemudian nantinya akan diolah untuk mencoba mengambil keputusan. Kemudian nomor 3, apa sih bisnis intelijen itu dan apa saja komponennya sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan arus informasi. Nah, bisnis intelijen itu adalah suatu infrastruktur yang membantu dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari operasional bisnis. Nah, data-data itu nanti akan dikumpulkan, dibaca, dan ditafsirkan agar mampu digunakan untuk melihat tren dan perbandingan dengan kompetitor dalam sebuah industri. Jadi, BI ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk membantu dalam mengalahkan si kompetitor. Contohnya adalah jika sebuah perusahaan itu memiliki kegagalan dalam produksi. Nah, jadi business intelligence ini bisa membantu mencari masalah apa atau solusi apa yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan produksi. Selanjutnya adalah 4 komponen BI yang bisa membantu dalam
proses pengambilan keputusan dan juga arus informasi. Yang pertama itu adalah data warehouse. Jadi data warehouse ini adalah kumpulan data yang telah diringkas dan bersifat historis, sehingga membantu mempercepat dalam pencarian dan pengumpulan data. Nah, untuk mengambil keputusan itu kan memerlukan data, ya kan? Nah, data-data itu bisa dikumpulkan di dalam si data warehouse. Data warehouse ini contohnya bisa seperti SQL database. Nah, jadi nanti si pengambil keputusan itu dalam memperoleh data, dia bisa melakukannya di data warehouse. Jadi tidak perlu repot-repot mencari catatan-catatan yang mungkin berserakan dan susah ditemukan. Kemudian ada data mining. Jadi data tadi kan sudah dikumpulkan dalam data warehouse kan, kemudian di data mining ini, data-data tadi itu diolah, kemudian dapat diidentifikasi pola dan hubungannya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi data-data yang sudah ada di warehouse tadi bisa diolah dengan menggunakan tools, kemudian diidentifikasi pola dan hubungan dari data-data tersebut, yang nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada business analytics, mengolah data yang disimpan pada warehouse dengan menggunakan alat pengolah data, misal Microsoft Excel. Nah, business analytics ini berarti menganalisis data itu sendiri. Kemudian ada business performance management. Nah, ini lebih kepada si arus informasinya. Jadi, ini tuh sebuah sistem real time yang dapat mengumpulkan data secara efisien, menganalisis dan menggunakan pengetahuan dari data untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan arus informasi. Jadi, di business performance management ini, sistem itu dapat mengumpulkan data-data yang kemudian bisa langsung diolah dan diidentifikasi. Misalnya, ada kesalahan atau sebuah kekurangan. Nah, nanti sistem bisa memberitahukan kepada perusahaan bahwa suatu produksi misalnya itu tidak berhasil. Jadi perusahaan itu bisa terhindar dari yang namanya kerugian. Selanjutnya nomor 4, Anda tahu apa itu data mining, lalu apa hubungannya dengan DSS? Berikan contohnya. Jadi, pengertian dari data mining itu sendiri adalah proses ekstraksi informasi berharga dari kumpulan data dengan mengidentifikasi pola atau pengetahuan dari kumpulan data tersebut untuk membantu mengambil keputusan. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu, data mining dapat membantu memahami perilaku dan preferensi dari konsumen untuk menganalisis produk yang sering dibeli contohnya. Jadi, sebuah perusahaan itu bisa menggunakan data mining untuk mengetahui si konsumen ini tuh biasanya beli apa dan lebih memilih apa untuk dibeli. Kemudian misalnya si perusahaan itu sudah mendapatkan data tersebut. Nah, nanti si perusahaan itu bisa memberikan yang namanya iklan yang lebih ditargetkan. Jadi iklan untuk produk yang sering dibeli itu bisa direkomendasikan secara terus-menerus. Bisa juga dibantu dengan memberikan promo. Jadi untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya jelaskan perbedaan dan kesamaan antara expert system dan artificial neural network dan berikan contoh penggunaannya masing-masing di kehidupan nyata. Expert system, yang pertama itu ada expert system atau sistem pakar. Nah, ini adalah sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer untuk mampu menyelesaikan masalah yang biasanya diselesaikan oleh para ahli. Contoh pakar di sini itu seperti apa? Contohnya adalah dokter, mekanik, juga psikolog. Nah, jadi pengetahuan dari masing-masing pakar ini bisa diimplementasikan ke dalam mesin. Jadi seseorang itu bisa yang namanya memprediksi penyakit mereka dengan diagnosis yang diberikan oleh mesin. Nah, data-data yang didapatkan itu tentunya berasal dari si pakarnya sendiri. Kemudian ada ANN. ANN itu adalah jaringan syaraf tiruan, yang merupakan model algoritma dengan mencoba meniru cara kerja otak manusia, yaitu sistem syaraf biologis. Nah, ANN ini itu mampu belajar secara mandiri, berbeda dengan expert system. Expert system itu dia harus dibantu oleh manusia dalam proses pembelajarannya. Kalau ANN itu dia itu mampu belajar secara mandiri. Jadi dia itu harus melalui yang namanya adalah pelatihan model. Jadi data-data yang telah diperoleh itu dimasukkan ke dalam model, kemudian model dilatih menggunakan data tersebut agar mesin mampu belajar kemudian melakukan pengambilan keputusan.
Nah, contoh penggunaannya itu dapat membantu mencari pola dalam sebuah database misalnya, untuk membantu pengambilan keputusan dalam meningkatkan penjualan, seperti melakukan prediksi penjualan beberapa tahun ke depan. Nah, sekian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di email berikut. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.